Mercu Buana Yogyakarta, Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 1914106. Dalam video kali ini, saya akan membuat simulasi video pembelajaran dengan model Cooperative Integrated Reading and Composition atau disingkat dengan CIRC. Sebelum memasuki video simulasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai CIRC. Model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition disingkat CIRC adalah salah satu model pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dalam membaca, menulis, memahami kosakata, dan seni berbahasa. Fokus utama kegiatan CIRC adalah membuat penggunaan waktu menjadi lebih efektif. Siswa dikondisikan dalam tim-tim kooperatif yang kemudian dikoordinasikan dengan pengajaran kelompok membaca, supaya memenuhi tujuan lain seperti pemahaman membaca, kosakata, pembacaan pesan, dan ejaan. Tujuan utama CIRC adalah menggunakan tim-tim kooperatif untuk membantu para siswa mempelajari kemampuan memahami bacaan yang dapat diaplikasikan secara luas. Menurut para ahli, CIRC memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, menurut Slavin pada tahun 2005 di halaman 200, Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC adalah sebuah program yang komprehensif untuk mengajari pelajaran membaca, menulis, dan seni berbahasa pada kelas yang lebih tinggi di sekolah dasar. Yang kedua, menurut Sutarno dan kawan-kawan pada tahun 2010 di halaman 1, pembelajaran kooperatif tipe CIRC adalah suatu model pembelajaran kooperatif yang mengintegrasikan suatu bacaan secara menyeluruh, kemudian mengkomposisikannya menjadi bagian-bagian yang penting. Menurut tokoh yang ketiga, yaitu menurut Uno dan Muhammad pada tahun 2011 di halaman 115, CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang merupakan komposisi terpadu membaca dan menulis secara kooperatif atau kelompok, yaitu membaca materi yang diajarkan dari berbagai sumber dan selanjutnya menuliskannya ke dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara kooperatif. Model ini dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk membaca dan menerima umpan balik dari kegiatan membaca yang telah dilakukan. Tujuan dari pembelajaran model kooperatif tipe CIRC yaitu belajar mandiri tanpa harus selalu mengandalkan peran guru, karena mereka telah dibagi dalam kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan yang sama atau siswa dipilih berdasarkan nilai. Dalam pembelajaran model ini, guru hanya bertugas untuk memberikan bantuan pada kelompok bila kelompok tersebut belum dapat menyelesaikan tugasnya. Menurut Slavin, tujuan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC ada 3. Yang pertama, membaca lisan. Membaca lisan meningkatkan kesempatan siswa untuk membaca dengan keras dan menerima umpan balik dari kegiatan membaca dengan membuat para siswa membaca untuk teman satu timnya, dan dengan melatih mereka mengenai bagaimana saling merespon kegiatan membaca siswa. Yang kedua, kemampuan memahami bacaan. Penggunaan tim-tim kooperatif untuk membantu siswa mempelajari kemampuan memahami bacaan yang dapat diaplikasikan secara luas. Yang ketiga, menulis dan seni berbahasa. Pengembangan CIRC terhadap pelajaran menulis dan seni berbahasa adalah untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pendekatan proses menulis pada pelajaran menulis dan seni berbahasa yang akan banyak memanfaatkan kehadiran teman satu kelas. Setelah mengetahui tujuan dari model pembelajaran ini, mari sekarang kita lanjutkan ke tahap dan langkah-langkah model pembelajaran CIRC.
Dalam model pembelajaran CIRC ini terdapat 5 tahapan dalam proses pembelajarannya, yaitu yang pertama, orientasi. Pada fase ini, guru melakukan apersepsi dan pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan diberikan. Kegiatan ini juga memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan kepada siswa. Yang kedua, organisasi. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan memperhatikan keheterogenan akademik, membagikan bahan bacaan tentang materi yang akan dibahas kepada siswa, menjelaskan mekanisme diskusi kelompok dan juga tugas yang harus diselesaikan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, pengenalan konsep. Mengenalkan tentang suatu konsep baru yang mengacu pada hasil penemuan selama eksplorasi. Pengenalan ini bisa didapat dari keterangan guru, buku paket, film, clipping, poster, atau media lainnya. Yang keempat, publikasi. Siswa mengkomunikasikan hasil temuan-temuannya, membuktikan, memperagakan tentang materi yang dibahas, baik dalam kelompok atau di depan kelas. Yang kelima, penguatan dan refleksi. Pada fase ini, guru memberikan penguatan berhubungan dengan materi yang dipelajari melalui penjelasan-penjelasan ataupun memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Langkah selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk merefleksikan dan mengevaluasi hasil pembelajarannya. Dalam penerapannya, model pembelajaran CIRC ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari sekarang kita membahas terlebih dahulu kelebihan dari model pembelajaran CIRC. Yang pertama, CIRC sangat tepat untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita. Yang kedua, dominasi guru dalam proses pembelajaran berkurang. Yang ketiga, pelaksanaan program sederhana sehingga mudah diterapkan. Yang keempat, peserta didik termotivasi pada hasil secara teliti karena belajar dalam kelompok. Yang kelima, para peserta didik dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya. Yang keenam, meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal cerita. Yang ketujuh, peserta didik yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya. Sedangkan kekurangan yang ditemukan dalam penggunaan model pembelajaran CIRC ini adalah yang pertama, metode ini kurang tepat jika diterapkan pada peserta didik yang kurang bisa membaca sehingga siswa akan menjadi kesulitan. Yang kedua, jika diterapkan terlalu sering, peserta didik akan merasa bosan. Yang ketiga, peserta didik merasa jenuh dan lelah jika diminta untuk membaca terlalu banyak. Setelah kita mengetahui mengenai CIRC, mari kita langsung masuk ke simulasinya. Halo ya semuanya, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Adik Kak Rina Bacaan, Kak Sarga Basir, Kak Jibata, Arus. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi matriks melanjutkan yang kemarin. Jadi di sini kita akan fokus ke inverse matrix karena mingguan kita ke determining matrix, sekarang minggu kita ke inverse matrix. Jadi sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini ada yang gak masuk izin alfa atau sakit itu? Gak ada ya? Oke, baik. Gak ada yang izin alfa atau sakit. Berarti kok gak perlu lagi bagi kelompok. Berarti kalian pakai kelompok yang kemarin aja ya. Nah, kelompok yang kemarin masih ingat kan? Ada yang catat pasti. Ada, oke, bagus. Terus di sini kita dalam pelajaran hari ini aku akan memberikan jadi kali ini dalam materi kali ini aku akan memberikan lembaran soal buat kalian ini. Ini adalah lembar penjelasan dan
di belakangnya ada soal, jadi kalian baca materinya di sini, kalian pahami sendiri, dan kalian diskusikan bersama teman-teman semuanya untuk memecahkan masalah-masalahnya. Kemudian kalian kerjakan soal yang ada di bagian belakang. Kalau kalian nggak ngerti, boleh tanyakan ke ibu. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ke diskusi. Silahkan kalian boleh berdiskusi selama 30 menit dan akan dilanjutkan dengan presentasi pemaparan kalian tentang hasil diskusi kalian selama 10 menit. Baik, diskusinya sudah selesai karena 30 menit. Sekarang saatnya kalian maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Wah, sudah semua kelompok ya maju ke depan membacakan hasil diskusinya di dalam kelompok. Oke, sekarang kita lanjut membahas jawaban dari soal yang ada di belakang. Nah, jadi pertama-tama kita akan membahas soal yang pertama dulu, yaitu menentukan inverse matrix dari matrix A itu. Nah, pertama-tama kita cari dulu determinan dari matriks tersebut. Determinan matriksnya itu kan kita cari dengan cara 2 dikali 6 dikurang 4 dikali 1. Nah, hasilnya adalah 8. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari adjoinnya. Adjoinnya itu dicari dengan menukar 6 dengan 2 dan mengalihkan nilai 1 kepada 4 dan 1. Terus kita kalikan dan hasilnya akan seperti ini. Oke, itu adalah pembahasan mengenai inverse matrix 2x2. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan inverse matrix pada matrix 3x3. Nah, jadi soalnya itu tuh ada diketahui matriks A ini yang merupakan matriks berorder 3x3. Nah, pertama-tama untuk mencari inverse-nya sama kayak yang di matriks 2x2, kita cari determinan matriksnya terlebih dahulu. Nah, udah ditemukan nih determinan matriksnya yaitu 125. Kemudian kita lanjutkan ke pencarian adjoin dari matriks tersebut. Nah, adjoin ini kita cari dari faktor dari minor matriks tersebut. Nah, cari faktor dari minor matriks tersebut supaya bisa menemukan adjoinnya matriks ini. Nah, jadi sesuai langkah-langkah berikut. Terus kita dapatin deh jadinya hasil A inverse-nya adalah sebagai berikut. Oke. Nah, karena matriks itu 3x3, 2x2 itu sama aja cara nyarinya. Buat yang sama itu 2x2 ya, nyarinya sama 2x2 gitu. 3x3 nyarinya sama 3x3 gitu. Jadi ibu akan mewakili pembelajaran kita pada hari ini dengan menarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah inverse matrix itu dipengaruhi adanya determinan dan adjoin. Jadi determinan dan adjoin itu berperan penting dalam terbentuknya inverse matrix atau ditemukannya inverse matrix tersebut. Nah, sekian dari saya, semoga materi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Oh iya, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Ya silahkan. Yang mau silahkan ya. Sekian video simulasi pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau disingkat CIRC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa.